Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Alhamdulillah ada dua kabar gembira. STY sudah tiba di Jakarta malam ini gantikan pelatih bapuk Patrick Kluivert. Selain itu, Jairo Riedewald sudah sumpah WNI tadi malam dan akan dimainkan versus Bahrain. Jairo Riedewald akan menggeser Nathan Chu Aon yang kerjaannya pacaran serta jadi camat di klubnya. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Timnas Indonesia baru saja mengalami kekalahan telak dengan skor 1-5 dari Australia, hasil yang tentu sangat mengecewakan. Kekalahan ini langsung menimbulkan efek besar, terutama bagi posisi pelatih kepala. Tanpa menunggu lama, PSSI mengambil langkah tegas dengan memecat Patrick Kluivert dari jabatannya. Keputusan ini diambil sebagai respons atas performa buruk tim yang jauh dari ekspektasi. Sebagai penggantinya, Shin Tae-yong resmi ditunjuk kembali untuk memimpin timnas Indonesia. Kembalinya pelatih asal Korea Selatan ini diharapkan mampu membangkitkan mental dan permainan skuad Garuda. Dengan pengalaman dan strategi yang sudah terbukti, Shin Tae-yong diandalkan untuk membawa tim kembali ke jalur kemenangan. Sementara itu, kabar gembira juga datang bagi pencinta sepak bola Indonesia karena Jairo Riedewald resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia malam ini. Dengan demikian, ia kini berhak membela timnas Indonesia di ajang internasional. Menurut laporan media Belanda, Jairo telah menyelesaikan proses naturalisasinya dan dijadwalkan berangkat ke Indonesia esok pagi. Kehadirannya diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan Garuda saat menghadapi Bahrain dalam laga mendatang. Menariknya, Jairo diprediksi bakal menggantikan posisi Nathan Chu Aon, yang sebelumnya menjadi andalan di sektor belakang. Dengan pengalaman dan kualitas yang dimilikinya, pemain bertahan ini diharapkan mampu memberikan dampak instan bagi timnas. Diketahui, Jairo memiliki statistik impresif di level klub. Ia dikenal sebagai bek serba bisa yang tangguh dalam bertahan dan tenang saat menguasai bola. Dengan kombinasi pengalaman bermain di kompetisi Eropa dan kini membela Indonesia, kehadiran Jairo Riedewald menjadi tambahan kekuatan yang sangat berarti bagi timnas Garuda. Dengan ini, posisi Nathan Chu Aon di timnas Indonesia berpotensi besar untuk tergeser. Apalagi jika dilihat performa Nathan dalam laga semalam yang menjadi sorotan, terutama karena banyak umpan yang tidak akurat dan beberapa kesalahan fatal yang berujung blunder. Salah satu faktor yang diduga mempengaruhi penampilannya adalah minimnya menit bermain di klubnya, Swansea City. Selama 8 bulan terakhir, ia lebih banyak menghabiskan waktu di bangku cadangan, membuat ritme permainannya menurun drastis. Tak hanya itu, kehidupan pribadinya juga dikabarkan mempengaruhi fokusnya di lapangan. Nathan diketahui lebih sering menghabiskan waktu dengan pacarnya, yang membuat konsentrasinya terhadap sepak bola semakin menurun. Hal ini tentu menjadi perhatian bagi timnas, karena sebagai pemain profesional, menjaga performa dan fokus di lapangan adalah hal utama. Dengan kedatangan Jairo yang memiliki pengalaman lebih matang di level klub, persaingan di lini belakang semakin ketat. Kini, semua mata tertuju pada bagaimana Nathan akan merespons situasi ini, apakah ia mampu bangkit atau justru semakin terpinggirkan. Dengan berbagai perubahan yang terjadi, peluang kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain semakin terbuka lebar. Salah satu faktor utama adalah pergantian pelatih, di mana kini Shin Tae-yong kembali menahodai skuad Garuda. Dibandingkan dengan pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong tentu lebih memahami karakter permainan tim, serta memiliki pengalaman yang telah terbukti dalam membangun kekuatan timnas Indonesia. Selain itu, faktor lain yang bisa menjadi keuntungan besar adalah dukungan luar biasa dari supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Atmosfer GBK yang selalu mengintimidasi lawan akan menjadi tantangan berat bagi Bahrain. Sorakan dan semangat dari puluhan ribu supporter diyakini mampu memberikan dorongan moral yang besar bagi para pemain timnas untuk tampil lebih percaya diri. Tidak hanya itu, timnas Indonesia kini semakin solid dengan tambahan pemain naturalisasi berkualitas.
Kehadiran mereka membuat Shin Tae-yong memiliki lebih banyak pilihan dalam menyusun strategi terbaik. Dengan skuad yang semakin kompetitif dan kedalaman tim yang lebih baik, Shin Tae-yong kini memiliki kebebasan untuk meramu komposisi ideal sesuai kebutuhan pertandingan. Dengan kombinasi faktor ini, pergantian pelatih yang lebih berpengalaman, dukungan penuh supporter, dan materi pemain yang semakin kuat, harapan untuk meraih kemenangan melawan Bahrain semakin besar. Kini, Timnas Indonesia siap menunjukkan performa terbaik mereka di lapangan. Bukan kaleng-kaleng, tak hanya pantau kualitas pemain Timnas Indonesia. Shin Tae-yong juga turun langsung melihat kondisi rumput di Stadion Gelora Bung Karno. Dia tak ingin ada pihak yang dirugikan jika rumputnya tak sesuai standar. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kembali menunjukkan perhatian detailnya dalam persiapan menjelang laga penting melawan laga kedua Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bersama staf pelatih dan Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, Shin secara langsung memantau kondisi rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hal ini terlihat dalam unggahan akun X resmi Timnas Indonesia pada September lalu. Pelatih asal Korea Selatan itu tampak serius memeriksa kekuatan dan kualitas rumput stadion. Shin juga menguji pergerakan bola di atas permukaan lapangan untuk memastikan kondisi lapangan mendukung gaya bermain anak asuhnya. Setelah inspeksi, Shin Tae-yong menyerukan dukungan penuh dari supporter Indonesia. Ia berharap atmosfer stadion yang penuh semangat bisa menjadi tambahan energi bagi tim Merah Putih untuk meraih kemenangan atas lawan-lawan skuad Garuda yang akan dihadapi di kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Pertandingan ini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Timnas Indonesia, menguji ketangguhan taktik serta kekuatan mental para pemain. Dukungan masif dari ribuan supporter yang memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno diharapkan dapat menjadi suntikan semangat besar bagi skuad Garuda. Atmosfer stadion yang penuh gairah tidak hanya membangkitkan moral para pemain, tetapi juga memberikan energi tambahan untuk bertarung maksimal di atas lapangan. Dengan persiapan yang telah dilakukan secara menyeluruh, kepercayaan diri yang terus meningkat, serta kekuatan tim yang semakin solid berkat kembalinya beberapa pemain kunci, Indonesia memiliki peluang besar untuk mencetak hasil positif. Pelatih Shin Tae-yong telah mematangkan strategi yang dirancang untuk mengatasi gaya permainan lawan, sekaligus memaksimalkan keunggulan dari para pemain yang kini tampil lebih percaya diri. Selain itu, kualitas rumput di GBK yang telah mendapatkan perbaikan signifikan akan menjadi faktor pendukung penting. Permukaan lapangan yang prima memungkinkan aliran bola lebih lancar, sehingga permainan kolektif dan kreativitas pemain dapat lebih optimal. Dalam situasi ini, Timnas Indonesia diharapkan mampu menampilkan performa terbaiknya, baik dalam bertahan maupun menyerang. Jika semua elemen mulai dari dukungan supporter, strategi matang, hingga kondisi lapangan terpenuhi dengan baik, bukan tidak mungkin tim Merah Putih mampu meraih hasil gemilang, sekaligus melanjutkan perjuangan mereka menuju Piala Dunia 2026. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan kemampuan dan ambisi besar Indonesia di kancah internasional. Ini baru mantap, Diego Michels dukung proses naturalisasi Timnas Indonesia yang sedang berlangsung. Dengan ini, dia yakin Timnas bisa menembus ranking 100 besar FIFA. Pemain senior Borneo FC Samarinda, Diego Michels, menjadi salah satu generasi pertama naturalisasi dari Belanda untuk memperkuat Timnas Indonesia. Kehadiran Diego menjadi tonggak awal program naturalisasi yang dirintis oleh PSSI, dimulai pada era SEA Games 2011. Kala itu, Diego dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia U23 dan sukses menjadi bagian penting dalam perjalanan tim di turnamen tersebut. Selain itu, Diego juga sempat membela Timnas Indonesia senior dalam beberapa laga internasional. Program naturalisasi ini tidak hanya melibatkan Diego. Nama-nama seperti John van Beukering, Sergio van Dijk, Rafael Maitimo, hingga Stefano Lillipali juga termasuk dalam generasi pertama pemain naturalisasi dari Belanda. Meski demikian, kontribusi mereka pada masa itu belum memberikan dampak besar terhadap prestasi Timnas Indonesia secara keseluruhan. Namun, situasi mulai berubah dalam beberapa tahun terakhir. Gelombang baru pemain naturalisasi asal Belanda, seperti Sandy Walsh, Ivar Jenner, dan Shane Pattinama, telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas permainan Timnas Indonesia.
Diego Michels sendiri mengakui perbedaan besar antara program naturalisasi dulu dan sekarang. Ia menyoroti dukungan penuh dari berbagai pihak terhadap pemain naturalisasi saat ini, baik dari segi teknis maupun fasilitas. Menurutnya, kehadiran mereka memberikan kontribusi nyata dalam mengangkat performa tim, yang juga berdampak pada peningkatan peringkat FIFA Indonesia. Diego percaya bahwa naturalisasi adalah langkah penting yang diperlukan untuk sementara waktu agar sepak bola Indonesia dapat bersaing di level internasional. Diego mengungkapkan bahwa di semua posisi, timnas perlu pemain berkualitas. Jadi, dia juga mendoakan semoga sepak bola Indonesia semakin baik dengan adanya program ini. Ia juga berharap program ini dapat terus berjalan dengan tujuan yang jelas, yakni memajukan sepak bola Indonesia di kancah global. Keyakinan yang diungkapkan oleh pemain senior seperti Diego Michels ini memberikan optimisme kepada publik. Dukungan terhadap program naturalisasi semakin menguat, apalagi dengan hasil positif yang mulai terlihat di lapangan. Jika program ini dijalankan dengan strategi yang tepat, sepak bola Indonesia di masa depan memiliki potensi besar untuk berkembang lebih baik dan bersaing dengan negara-negara kuat di Asia dan dunia. Untuk saat ini saja, timnas Indonesia sudah berhasil naik beberapa tingkat di ranking FIFA. Hal ini menjadi salah satu bukti perubahan yang signifikan dengan adanya pemain naturalisasi. Semoga tren positif ini bisa terus berlanjut. Yes, Erick Thohir sudah tunjuk Mees Hilgers jadi perantara untuk mendatangkan Jayden Osterwolde ke timnas Indonesia. Dipastikan Jayden akan menjalani sumpah WNI bersamaan dengan Jairo Riedewald. Mees Hilgers, pemain naturalisasi terbaru yang kini menjadi bagian dari timnas Indonesia, tampaknya belum berhasil meyakinkan salah satu pemain keturunan Indonesia lainnya, Jayden Osterwolde, untuk bergabung memperkuat skuad Garuda. Momen yang diharapkan terjadi usai pertandingan pekan kedua Europa League, ketika FC Twente yang diperkuat Hilgers menghadapi Fenerbahce, klub tempat Osterwolde bermain, berakhir tanpa kemenangan. Laga tersebut berakhir dengan skor imbang 1-1. Hilgers, yang resmi menjadi warga negara Indonesia pada 30 September lalu, sempat diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi langsung dengan Osterwolde terkait kemungkinan membela timnas Indonesia. Namun, hingga kini, belum ada perkembangan positif mengenai hal tersebut. Jayden Osterwolde sendiri merupakan pemain berbakat yang menjadi andalan di Fenerbahce, salah satu klub raksasa di Liga Turki. Pemain kelahiran Zwolle, Belanda, ini memiliki garis keturunan yang menarik, yaitu Indonesia dan Suriname. Meski begitu, hingga saat ini, Osterwolde belum pernah mencatatkan penampilan bersama skuad utama timnas Belanda, sebagaimana tercatat di dalam data. Hal ini sebenarnya membuka peluang besar bagi timnas Indonesia untuk mencoba mendekati dan menawarkan program naturalisasi kepada Osterwolde. Menurut aturan FIFA, pemain yang belum pernah tampil dalam 3 pertandingan resmi bersama tim senior federasi asalnya masih diperbolehkan untuk beralih federasi. Dengan demikian, peluang bagi Osterwolde untuk bergabung dengan timnas Indonesia masih sangat terbuka. Sebagai pemain yang memiliki pengalaman bermain di liga top seperti Liga Turki, kehadiran Osterwolde di timnas Indonesia tentu akan menjadi tambahan kekuatan signifikan, terutama di lini pertahanan. Pengalaman dan kemampuan teknisnya dapat memberikan dampak besar bagi perkembangan permainan Garuda di tingkat internasional. Belum adanya perkembangan dari usaha Hilgers dalam membujuk Osterwolde kali ini mungkin hanya hambatan sementara. Dengan program naturalisasi yang terus berjalan dan dukungan penuh dari PSSI, peluang untuk membawa pemain keturunan berbakat seperti Osterwolde ke dalam skuad Garuda masih sangat mungkin terrealisasi. Harapannya, di masa depan, semakin banyak pemain diaspora yang mau ikut ambil bagian dalam mengangkat prestasi sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Karena seperti yang kita ketahui bahwa timnas Indonesia kini memiliki banyak pemain naturalisasi yang bisa memperbaiki performa dengan signifikan. Terbukti timnas Indonesia bisa tembus ke beberapa kompetisi bergengsi, tak hanya di Asia tetapi juga dunia. Netizen gregetan, Jordi Amat pernah ngotot main di laga Indonesia versus Cina meskipun sedang cedera. Warganet justru minta Jordi Amat tak dipanggil karena hanya bisa buat blunder. Bek andalan timnas Indonesia, Jordi Amat, mengungkapkan ketidaknyamanan pada pergelangan kakinya usai pertandingan melawan Bahrain di laga ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Dalam laga tersebut, Jordi tampil sejak awal tetapi hanya mampu bermain hingga akhir babak pertama sebelum digantikan oleh Rizky Ridho. Meski hanya bermain selama 45 menit, Jordi tetap memberikan kontribusi bagi hasil akhir pertandingan yang berakhir imbang 2-2. Melalui unggahan di Instagram pribadinya, pemain berusia 32 tahun itu menjelaskan bahwa ia ditarik keluar karena mengalami cedera yang membuatnya kesulitan tampil maksimal. Ia berharap cedera tersebut tidak serius sehingga tidak memaksanya absen dalam waktu lama. Jordi menegaskan komitmennya untuk kembali pulih dan siap memperkuat timnas Indonesia dalam laga berikutnya melawan Cina yang dijadwalkan berlangsung di Qingdao Youth Football Stadium pada 15 Oktober 2002 MOAT. Namun, niat baik Jordi justru mendapat tanggapan beragam dari penggemar timnas Indonesia. Beberapa pendukung mengkritik penampilannya, mengingat Jordi kerap dikaitkan dengan sejumlah blunder di pertandingan sebelumnya. Kita tahu sendiri bahwa Jordi Amat menjadi salah satu pemain timnas Indonesia yang seringkali melakukan blunder fatal. Salah satunya terjadi di pertandingan Piala Asia 2023, yang mempertemukan timnas Indonesia dengan timnas Jepang. Jordi yang bermain sejak menit pertama, diberi kepercayaan untuk menggunakan ban kapten. Akan tetapi, dia justru melakukan pelanggaran di kotak penalti Jepang. Pelanggaran tersebut dilakukan Jordi kepada Ayase Ueda. Jordi kedapatan menarik tubuh Ueda hingga terjatuh. Padahal, sejatinya blunder tersebut bisa dia hindari karena saat itu Ueda sedang berada di depan Jordi Amat. Namun, sepertinya Jordi salah perkiraan sehingga menarik pemain Jepang itu saat dia ingin lari. Sebelum menjatuhkan hukuman, wasit lebih dulu melihat tayangan ulang VAR. Dan hasilnya, Jordi Amat terbukti bersalah dan tendangan penalti pun diberikan kepada Jepang. Dengan blunder yang dilakukan Jordi Amat tersebut, langkah Indonesia untuk bisa melaju ke babak 16 besar pun semakin berat. Seperti yang kita tahu, bahwa Jepang merupakan salah satu tim favorit juara di Piala Asia. Jika tidak diupayakan untuk menahan, maka skuad Indonesia bisa gagal dengan mudah. Bukan main, Kadek Arel sukses tampil sebagai bek yang tangguh untuk timnas Indonesia U20. Tak hanya itu, dia juga merangkap sebagai mesin pencetak gol yang subur. Bukan main, Kadek Arel sukses tampil sebagai bek yang tangguh untuk timnas Indonesia U20. Tak hanya itu, dia juga merangkap sebagai mesin pencetak gol yang subur. Kadek Arel Priyatna semakin menunjukkan kelasnya sebagai salah satu pilar utama timnas Indonesia U20. Bek tengah yang juga memperkuat Bali United ini baru saja mencetak gol penting ke gawang Argentina U20 dalam turnamen Seoul Earth on Ice yang digelar di Korea Selatan. Gol tersebut tercipta di menit ke-75 melalui sundulan akurat, memanfaatkan umpan tendangan bebas dari Mauri Simon. Berkat performanya yang gemilang, Kadek dinobatkan sebagai Man of the Match. Selain mencetak gol, ia juga tampil solid dalam meredam serangan lini depan Argentina yang dikenal agresif. Gol ini menambah daftar kontribusi Kadek bagi Garuda Jaya, julukan timnas Indonesia U20. Sebelumnya, ia juga mencatatkan 3 gol di ajang Piala AFF U19. Dalam turnamen yang akhirnya dimenangkan Indonesia tersebut, Kadek menjadi bek yang produktif dengan jumlah gol yang hanya kalah dari striker Jens Raven yang mencetak 4 gol. Jumlah gol Kadek sejajar dengan Iqbal Gwijangge, menunjukkan bahwa dirinya merupakan ancaman nyata, tidak hanya sebagai bek, tetapi juga dalam situasi bola mati. Postur tubuh Kadek sebenarnya tidak tergolong menjulang untuk ukuran bek tengah, dengan tinggi 182 cm. Namun, ia mampu mengoptimalkan kelebihannya, seperti penempatan posisi yang cerdas dan kemampuan membaca arah bola dalam duel udara. Pelatih Indra Syafri pun menyadari potensi besar yang dimiliki Kadek, sehingga dalam situasi bola mati, para eksekutor seringkali mengarahkan bola ke arahnya. Hal ini menjadi senjata tambahan bagi timnas Indonesia, yang kini tidak hanya mengandalkan lini depan tetapi juga memiliki ancaman mematikan dari lini belakang. Kadek juga dikenal sebagai salah satu pemain paling berpengalaman di skuad U20. Pengalamannya bermain di Liga 1 bersama Bali United membuatnya matang dalam menghadapi berbagai tekanan, baik di level klub maupun internasional. Keunggulan ini menjadikan Kadek salah satu andalan Indra Syafri dalam skuad Garuda Muda. Dengan kontribusi yang konsisten dan kemampuan yang terus berkembang, Kadek Arel Priyatna adalah contoh sempurna dari bek modern. Ia tidak hanya tangguh dalam bertahan,
tetapi juga memiliki insting menyerang yang tajam, terutama dalam situasi bola mati. Timnas Indonesia U20 jelas diuntungkan memiliki pemain bertalenta seperti Kadek, yang mampu memberikan dimensi baru dalam permainan mereka.